Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahmawati dengan NIM 151710383020 dari Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rosi Setiawati dan Ibu Berliana Devianti selaku dosen pembimbing saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lailatul Mukmirah dan Ibu Amelia Kartikasari sebagai dosen penguji saya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Identifikasi Hiperdensitas Pembuluh Darah Pasien Stroke menggunakan rekonstruksi MIP dan slice thickness pada CT kepala non kontras dengan metode literatur review. Yang pertama akan saya bahas di sini yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut American Heart Association pada tahun 2018, 87% dari semua kasus stroke disebabkan oleh trombus yang menyumbat pembuluh darah intrakranial atau disebut dengan stroke iskemik. Identifikasi yang akurat dari munculnya tanda hiperdensitas pembuluh darah yang terlihat pada pemeriksaan CT kepala non kontras dengan kasus stroke iskemik akut menjadi semakin penting karena berdampak pada proses pengambilan keputusan apakah dilakukan tindakan trombolisis dengan atau tanpa mekanisme trombektomi. Kemudian, penelitian oleh El-Koshi M. et al. Pada tahun 2014 menyatakan bahwa penanganan pasien dengan kasus stroke harus dilakukan dengan cepat dan efektif untuk memberikan informasi yang tepat. Informasi ini termasuk ada atau tidaknya perdarahan intrakranial, sejauh mana inti infrak dan penumbra, status pembuluh darah, dan identifikasi adanya trombus pada pembuluh darah intrakranial. Selanjutnya, penelitian oleh Grandmere et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa hiperdensitas pembuluh darah yang terlihat di CT kepala non kontras pada stroke iskemik akut dianggap mewakili trombus atau emboli akut dengan adanya HAS atau hyperdense artery sign. Oleh karena itu dapat memberikan konfirmasi yang berguna untuk diagnosis stroke iskemik akut. Kemudian penelitian lain oleh Riedel et al. Pada tahun 2010 menyatakan bahwa pada pasien stroke iskemik akut, rekonstruksi slice thickness dengan potongan tipis CT non kontras dapat digunakan secara akurat untuk menentukan panjang dari trombus intrakranial hiperdense. Sedangkan penelitian Kunakorn et al. Pada tahun 2017 mengatakan bahwa rekonstruksi MIP pada CT kepala non kontras lebih jauh meningkatkan sensitivitas dan akurasi dalam mengidentifikasi trombus dengan mendeteksi adanya hiperdensitas pembuluh darah yang terlihat jika dibandingkan dengan rekonstruksi slice thickness standar. Selanjutnya yaitu penggunaan rekonstruksi slice thickness ini dapat meningkatkan evaluasi adanya hiperdensitas pembuluh darah. Penggunaan slice thickness yang tebal dapat menghasilkan detail citra yang rendah, sedangkan penggunaan rekonstruksi slice thickness dengan irisan yang tipis akan menghasilkan detail citra yang tinggi tetapi dapat menimbulkan noise. Penelitian oleh Roscoe et al. Pada tahun 2020 mengatakan bahwa sensitivitas terhadap hiperdensitas pembuluh darah meningkat 2 kali jika menggunakan slice thickness yang tipis daripada slice thickness yang tebal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riedel CH et al. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa MIP dapat mendeteksi hiperdensitas trombus hampir di semua kasus stroke iskemik akut. Studi penelitian ini terkait rekonstruksi slice thickness dan juga rekonstruksi MIP telah banyak dilakukan oleh para peneliti di dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah studi literatur review guna menarik kesimpulan yang tepat terkait efektivitas penggunaan rekonstruksi slice thickness standar dan rekonstruksi MIP pada pasien stroke iskemik. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana identifikasi hiperdensitas pembuluh darah pasien stroke menggunakan rekonstruksi MIP dan slice thickness pada CT kepala non kontras dengan menggunakan metode literatur review. Kemudian terdapat tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umumnya untuk mengetahui efektivitas rekonstruksi MIP dan slide thickness pada CT kepala non-kontras dengan menerapkan metode literatur review untuk mengidentifikasi hiperdensitas pembuluh darah pada pasien stroke iskemik akut sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan informatif dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian terdapat 4 tujuan khusus. Yang pertama untuk mengidentifikasi lesi hiperdensitas pembuluh darah pada kasus stroke iskemik menggunakan rekonstruksi MIP pada CT kepala non-kontras. Yang kedua, untuk mengidentifikasi lesi hiperdensitas pembuluh darah pada kasus stroke iskemik menggunakan rekonstruksi slide thickness standar pada CT kepala non-kontras. Yang ketiga, untuk menganalisa kualitas citra kualitatif dan kuantitatif pada rekonstruksi MIP CT kepala non-kontras dengan kasus stroke iskemik. Yang terakhir, untuk menganalisa kualitas citra secara kualitatif dan kuantitatif pada rekonstruksi slide thickness standar CT kepala non-kontras dengan kasus stroke iskemik. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi unit radiologi dapat menghasilkan suatu referensi berupa gambaran efektivitas rekonstruksi yang dapat meningkatkan sensitivitas serta akurasi yaitu MIP dan slide thickness pada CT kepala non-kontras untuk mengidentifikasi hiperdensitas pembuluh darah pada pasien stroke iskemik akut berdasarkan metode literatur. Kemudian manfaat bagi penulis yaitu untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian manfaat bagi pembaca yaitu sebagai bahan pengetahuan serta perbandingan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama, khususnya di bidang radiologi. Menginjak pada bab selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Dari konsep literatur review yaitu membantu menentukan variabel-variabel apa saja yang akan dicari melalui literatur review. Ringkasnya, literatur review terdiri dari pencarian, penelusuran, mencatat, menyusun struktur dari literatur review, menuliskan hasil literatur review, dan menyusun daftar pustaka. Langkah-langkah literatur review dimulai dari menentukan sistem penelitian pustaka, menentukan topik dan menyusun pertanyaan, menentukan cara pencarian artikel, melakukan analisis dari artikel yang diperoleh, menuliskan hasil, menyusun pembahasan, menuliskan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir penulisan referensi dan penyusunan daftar pustaka. Selanjutnya, anatomi otak beserta pembuluh darah otak. Pada pasien stroke, penting untuk mengetahui lokasi trombus dengan mengetahui anatomi dari pembuluh darah tersebut. Yang pertama, anatomi otak terlebih dahulu. Anatomi otak manusia terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, dan juga lobus occipitalis. Kemudian ada brainstem dan juga limbic system. Kemudian arteri cerebral berasal dari vertebral artery dan juga internal carotid artery. Kemudian ada penghubung antara keduanya yang dinamakan circle of Willis. Circle of Willis ini mulai dari basilar artery, kemudian bercabang menjadi superior cerebral artery dan juga posterior cerebral artery kanan dan kiri. Kemudian lanjut ke atas menjadi posterior communicating artery kanan dan kiri. Kemudian ada juga middle cerebral artery kanan dan middle cerebral artery kiri. Kemudian internal carotid artery, dan dari MCA ini menjadi anterior cerebral communicating artery, dan ke atas lagi menjadi anterior cerebral artery. Selanjutnya akan membahas pengertian CT scan kepala non-kontras. CT scan kepala non-kontras merupakan pemeriksaan radiologi dengan sinar X tanpa menggunakan media kontras untuk mengevaluasi anatomi dan patologi pada otak, termasuk di dalamnya tulang, soft tissue, dan juga pembuluh darah. Kemudian pengertian slide thickness. Slide thickness ini merupakan parameter pada CT scan yang menunjukkan ketebalan irisan objek berkisar antara 1 mm sampai 10 mm.
Kemudian, pengertian maximum intensity projection atau disebut dengan MIP merupakan teknik post-processing pada CT scan yang dapat digunakan untuk visualisasi data yang memungkinkan deteksi struktur dengan intensitas tinggi atau struktur hiperdensitas. Kemudian, pengertian stroke. Stroke merupakan gangguan pasokan darah ke otak yang dapat terjadi karena beberapa kondisi patologis, termasuk aterosklerosis, emboli, trombosis, atau vaskulitis, dan dapat mempengaruhi pembuluh darah di otak dan dapat menyebabkan stroke. Selanjutnya yaitu tanda hiperdensitas arteri. Tanda hiperdensitas arteri ini disebut juga dengan HAS atau hyperdense artery sign. Dinilai sebagai indikator oklusi pembekuan pada kasus stroke iskemik akut CT kepala non-kontras. Selanjutnya, metode penelitian pada bab 3. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian literatur review yang di dalamnya berupa proses membaca dan membuat ringkasan serta mengidentifikasi dari 12 jurnal untuk mengkaji efektivitas rekonstruksi MIP dan slice thickness pada CT kepala non-kontras dengan menerapkan metode literatur review untuk mengidentifikasi hiperdensitas pembuluh darah pada pasien stroke iskemik akut. Waktu penelitiannya dilakukan mulai dari Maret sampai Juni 2021. Sumber data yang saya peroleh dari PubMed, ResearchGate, Google Scholar, RSNA, dan jurnal milik institusi tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk keyword artikel yang saya cari, yang pertama ada slice reconstruction, CT non-contrast, acute stroke, non-enhanced CT, slice thickness, hyperdense, dan maximum intensity projection. Kemudian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu yang pertama kriteria inklusi berupa studi primer kualitatif dan kuantitatif. Populasi berasal dari pasien suspek stroke atau pasien stroke iskemik yang menjalani pemeriksaan CT kepala non-kontras. Populasi berasal dari pasien yang memiliki tanda hiperdensitas pembuluh darah. Populasi berasal dari pasien yang memiliki penyumbatan pembuluh darah yang telah dibuktikan oleh hasil CTA atau CT angiografi. Kemudian, populasi berasal dari pasien dengan hasil citra rekonstruksi MIP CT kepala non-kontras. Dan yang terakhir, populasi berasal dari pemeriksaan CT kepala non-kontras dengan modalitas CT 40 slice dan 64 slice. Sedangkan kriteria eksklusinya, publikasi tidak asli seperti surat ke editor. Populasi berasal dari pasien CT kepala kontras, populasi berasal dari pasien stroke hemorrhagic, populasi berasal dari pemeriksaan CT kepala non-kontras dengan modalitas selain CT 40 slice dan 64 slice. Dan yang terakhir, untuk eksklusinya, artikel tidak berasal dari penelitian primer. Berikut merupakan kerangka operasional. Dengan artikel yang saya cari, judul dan abstrak yang sudah dicari dan diakses ditemukan sebanyak 23 artikel atau jurnal. Kemudian difilter karena tidak terdapat informasi dan informasi yang tidak lengkap ada 3 sehingga didapatkan 20 jurnal. Kemudian difilter kembali karena subjek penelitian ada yang bukan pemeriksaan CT kepala non-kontras banyak 3 dan subjek data penelitian selain CT 40 slice dan 64 slice sebanyak 5. Totalnya ada 8 yang tidak lolos. Kemudian untuk artikel dan jurnal yang saya review totalnya sejumlah 12 jurnal. Kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan analisis data dilaksanakan studi dengan menggunakan pendekatan konten analisis kualitatif dan kuantitatif dengan metode naratif, yaitu analisis mengenai cara dan struktur bercerita dari suatu teks.
Kemudian, analisis data dengan mengkaji dan menganalisa efektivitas penggunaan rekonstruksi slice thickness dan rekonstruksi MIP pada pasien stroke iskemik dengan CT kepala non-kontras. Penelitian yang dilakukan oleh Roscoe et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penggunaan rekonstruksi slice thickness standar dan rekonstruksi MIP efektif untuk mengidentifikasi hiperdensitas dengan menunjukkan adanya densitas yang lebih tinggi yang terlihat jika dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya. Sensitivitas rekonstruksi slice thickness standar dan rekonstruksi MIP yang dihasilkan rata-rata sekitar 73% serta spesifisitas 83%. Selain itu, penelitian oleh Jodaitis et al. Pada tahun 2020 menghasilkan sensitivitas 81% dan spesifitas 91% pada penggunaan rekonstruksi slice thickness standar. Berikut merupakan jurnal-jurnal yang akan saya review. Totalnya ada 12 jurnal. Kemudian ini merupakan alur dari penelitian saya. Yang pertama yaitu penggunaan rekonstruksi MIP dan slice thickness pada pasien stroke iskemik akut CT kepala non kontras. Kemudian dinilai dua penilaian, yaitu nilai hiperdensitas pada MIP dan slice thickness standar dan juga nilai irisan yang digunakan pada MIP dan slice thickness standar sendiri. Yang nilai hiperdensitas pada MIP dan slice thickness standar diukur ada yang menggunakan pengukuran HU menggunakan ROI, kemudian pengukuran panjang bekuan pembuluh darah. Ada juga yang penilaian visual, ada atau tidaknya hiperdensitas pembuluh darah. Dan yang terakhir, penilaian visual adanya hiperdensitas pembuluh darah menggunakan skala poin. Sedangkan untuk nilai irisan pada MIP dan slice thickness, pada irisan MIP sendiri ada irisan yang kurang dari 2 mm dan ada yang lebih dari 2 mm. Sedangkan irisan pada slice thickness standar kurang dari 2,5 mm dan juga ada yang lebih dari 2,5 mm. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.